Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Jumat, di mana hari yang penuh berkah. Maka dari itu, mari kita isi pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar senantiasa terlindung dari setan-setan yang terus mengganggu kita ketika belajar, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, anak-anak sekalian, di sini saya akan menerangkan atau membahas tentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, ada beberapa yang anak-anak mesti diketahui terkait apa itu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, di sini permasalahan perekonomian negara sangat beragam. Di antaranya laju inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menyiapkan kebijakan sebagai solusi. Nah, apa yang telah dikatakan oleh atau telah dirangkum oleh solusi tersebut, terbentuklah atau terciptalah solusi yang begitu luar biasa, yaitu yang pertama adalah kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara, sumber-sumber penerimaan negara yang lain dari pajak, penerimaan bukan pajak, serta bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang, serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan dan terbatasnya pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwasanya kebijakan fiskal ini untuk mengatur sirkulasi atau siklus APBN atau keuangan yang ada di negara tersebut, dengan jika memang diperlukan untuk meminjam maka pinjamlah, jika memang mampu untuk membayarnya maka pinjamlah, dan jika memang sangat mendesak kita sebagai pengatur negara, kan, maka di sini pemberlakuan pajak yang yang lebih merasa diuntungkan. Maksudnya itu lebih terfokus pada pajak, karena pajak yang masuk itu bisa menanggulangi kekurangan keuangan dalam negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang berdasar atau suku bunga. Nah, kebijakan moneter tersebut terbagi kembali, yaitu yang pertama itu adalah kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal APBN dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran yang tidak mendesak. Nah, di sini dikatakan bahwasanya nilai rupiah ini semisal sedang anjlok, sedang tidak karuan. Nah, di sini pembayaran yang bersifat kurang memiliki effort yang lebih tinggi daripada ini harus inflasi, maka di sini diaturlah bahwasanya pembayaran tersebut ditiadakan. Jadi kita membayarnya itu yang seperlunya saja, bukan tidak boleh membuang-buang terhadap apa yang bersifat mubazir, itu yang dikatakannya. Kemudian Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga
XBI, ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia. Nah, di sini eh, kenaikan bunga itu menjadi perolehan yang begitu tinggi karena bisa memperbaiki arus-arus atau keuangan, siklus keuangan yang berputar, yang sedang berputar. Nah, maka dari itu disiasatilah bahwasanya meninggikan bunga tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan, eh, untuk menambah kekurangan keuangan di negara tersebut. Dan kemudian Bank Indonesia melalui intervensi pasar dengan menjual dolar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Nah, seperti kejadian di tahun 98 di mana rupiah sedang anjlok, rupiah sedang tidak ada sedang kurang harganya, maka para investor atau para masyarakat yang mempunyai dolar untuk secepatnya menukarkan uang dolar tersebut ke dalam rupiah karena memang di sana negara kita sedang kekurangan dolar, sedang dalam ambang ambang moneter, sedang sedang diobrak-abrik. Dampaknya apa? Para pengusaha begitu anjlok dan para pengusaha tersebut pun menyimpan uang dolar tersebut untuk cadangan di kemudian hari jika memang mereka pun sudah tidak bisa makan gitu kan. Nah, di sini bahwasanya waktu waktu dulu tersebut, waktu itu uang dolar itu harus cepatnya ditukarkan pada rupiah karena memang untuk menambal atau memperbaiki masalah keuangan di negeri kita. Yang selanjutnya adalah pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula, pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional. Apa yang dikatakan apa yang tadi Bapak katakan tersebut, bahwasanya proyek-proyek yang memang sekiranya tidak diperlukan dan bisa ditunda beberapa jangka waktu ke depan, maka tundalah proyek tersebut agar bisa nanti di kemudian hari tersebut bisa dilanjutkan gitu kan, guna untuk menjaga cadangan devisa nasional karena jika terus-terusan proyek itu dilakukan sedangkan cadangan devisa pun tidak stabil, maka negara tersebut akan goyang karena keuangannya yang begitu menurun. Nah, maka dari itu proyek yang sekiranya tidak diperlukan dalam jangka waktu yang panjang, yang pendek, maka untuk diundur terlebih dahulu dan dikerjakan di kemudian hari sekiranya keuangan negara tersebut sudah membaik. Nah, kemudian di sini juga ada kebijakan ekonomi internasional. Dalam hal ini, pemerintah dan BI atau Bank Indonesia dapat menginvestasikan kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya bisa digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini hanya sebagai bentuk investasi pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar. Berbagai contoh kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh banyak negara termasuk oleh negara Indonesia tersebut. Nah, di sini adalah ekspor impor itu sangat diperlukan. Nah, maka dari itu Bank Indonesia lah yang bukan mengatur, istilahnya itu memantau investasi atau kegiatan perdagangan internasional gitu kan, supaya berjalan dengan stabil antara income dan juga antara pemasukan dan pengeluaran agar balance atau stabil.
dengan dengan harapan bahwasanya setiap negara itu saling bekerja sama, saling menguatkan dalam hal impor dan ekspor, namun tidak merugikan salah satu dari negara tersebut. Kemudian adalah kemudian adalah masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Mungkin sudah diketahui bahwasanya masalah-masalah di bidang ekonomi itu begitu banyak, gitu kan. Contohnya di negara kita adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini sebenarnya tidak bisa mengurai, gitu kan. Maksudnya bisa mengurai, apalagi sekarang itu dalam masa pandemi seperti ini. Jadi banyaknya orang-orang ataupun pekerja-pekerja yang di PHK karena memang perusahaan tersebut menilai bahwasanya PHK itu adalah jalur jalur yang paling apa ya namanya, yang paling baik untuk perusahaan tersebut agar tidak inflasi perusahaan tersebutnya. Maka dari itu mengurangi pengeluaran untuk membayar gaji para karyawannya. Nah, kemiskinan pula didorong oleh banyak aspek, misalnya kurangnya apa sih namanya, kurangnya pemahaman ataupun pembelajaran tentang pemutaran uang ataupun berniaga. Nah, orang-orang berpikiran bahwasanya kemiskinan itu adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh semua orang. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri malaslah yang menjadi gerbang utama untuk mencapai kemiskinan. Nah, maka dari itu ya anak-anak semua jangan sampai malas, gitu kan ya, untuk belajar, karena memang jika malas belajar adalah kalian itu akan terbuka dengan gerbang kemiskinan, gitu kan. Meskipun rezeki itu ada di dalam garis Tuhan, namun di sisi lain juga kita bisa mengikhtiarkan, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mengikhtiarkan itu setidaknya mengurangi potensi kemiskinan, gitu kan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, gitu kan ya, ada beberapa takdir yang bisa dirubah. Adanya takdir mu'alak dan takdir muqaddam. Takdir mu'alak itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu yaitu seperti kematian, jodoh, kelahiran atau dan yang lainnya. Dan untuk takdir muqaddam itu dia yaitu masih bisa mengikhtiarkan, gitu kan. Garis Tuhan, garisnya itu si A misalnya, si A itu orangnya malas, namun dia akan pakai dari kemalasan tersebut karena dia sadar, gitu kan, karena dia sudah sadar, dan kemudian di kemudian hari dia sadar sehingga malasnya itu hilang dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dari itu takdir itu sebenarnya bisa dirubah, namun perubahan takdir tersebut sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tidak yang mutlak. Nah, untuk yang selanjutnya adalah inflasi. Inflasi di sini adalah didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang berlangsung terus-menerus. Sebenarnya inflasi tidak terlalu buruk asalkan masih berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah dan harus segera diatasi bila laju inflasinya tinggi, karena inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat terdapat barang dan jasa menjadi turun. Indonesia pernah mengalami masa suram perekonomian pada tahun 1965 di mana terjadi hyperinflasi. Laju inflasi pada waktu itu sebesar 65%. Berarti harga-harga naik lebih dari 6 kali lipat dalam kurun waktu 1 tahun. Penyebab inflasi sangat beragam. Oleh sebab itu,
pengambil kebijakan harus tahu persis apa akar permasalahan yang menyebabkan kenaikan pada barang dan jasa. Untuk kurun waktu satu untuk kurun waktu 1990-an, beberapa pengamat menilai dan merumuskan berbagai faktor penyebab inflasi. Di antaranya adalah devaluasi, kenaikan gaji pegawai negeri, kenaikan BBM, dan kenaikan harga listrik. Kenaikan gaji adalah harapan bagi setiap pegawai. Mengapa demikian? Dengan kenaikan gaji diharapkan kesejahteraan pegawai meningkat lebih baik. Namun, efek kenaikan gaji tidak semanis yang diharapkan banyak orang, karena yang akan dilakukan oleh mereka adalah meningkatkan konsumsi. Peningkatan konsumsi terhadap barang dan jasa berarti mendorong inflasi dari sisi permintaan, dan yang sudah sering terjadi bahwa kenaikan pendapatan tersebut diiringi oleh kenaikan harga yang terkadang secara persentase lebih besar dari kenaikan pendapatan. Akibatnya, kebijakan menaikkan gaji pegawai hanya menaikkan pendapatan secara nominal, namun secara real sebenarnya menjadi lebih miskin. Nah, emang betul ya, inflasi ini ada tolak ukurnya atau ada takarannya. Ketika inflasi tersebut masih ada di ambang aman, itu yang masih aman-aman aja. Namun jika memang kenaikan inflasi tersebut begitu pesat, maka ini yang dikhawatirkan akan terjadi kembali seperti di tahun 65 itu, yang Indonesia kehilangan kesempatan 65% gitu. Nah, yang menyebabkan Indonesia hyperinflasi. Nah, mungkin dari dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan. Nah, mungkin cukup sekian aja dari pembahasan kebijakan pemerintah di ekonomi ini. Jika memang ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh menghubungi saya via WA ataupun menghubungi saya di ruang guru. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir, meskipun di sini memang sangat-sangat membosankan jika dipandangi terus ya. Namun jika dipelajari ini sangatlah ramai gitu kan, sangatlah bisa mengembangkan pola pikir kita untuk menciptakan generasi-generasi yang lebih baik gitu kan ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.